Oke, baik teman-teman. Kedengaran suara Bapak dari sini? Dengeran, Pak. Oke, baik. Baik. Oke, sedikit Bapak akan share sebaran mata kuliah di semester 7 ya. Sebentar, tunggu. Ya. Oke. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah Udah, terlihat. Pak. Baik, kita langsung saja ya. Nanti yang belum bisa hadir, mohon diinformasikan juga karena ini sudah banyak juga yang sudah bergabung, ada 90. Saya rasa sudah cukup bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa hari ini kita diagendakan untuk bertemu lewat Zoom dengan kegiatan sosialisasi ya. Kita tunggu sesaat teman-teman karena lagi azan. Nanti kita coba kembali 5 menit setelah azan selesai. Oke, baik teman-teman kita lanjut kembali. Oke, seperti yang teman-teman lihat di screen, jadi apa namanya? Ini salah satu beberapa sebaran mata kuliah yang di-share oleh Bapak Kaprodi, Pak Wahyu sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini di semester 7 itu adalah semester penetapan untuk mengambil kompetensi. Jadi kalau teman-teman mau mengambil kompetensi itu di Prodi Teknik Informatika itu ada 3. Ya, jadi yang seperti Anda lihat ini ada rekayasa perangkat lunak, ada kecerdasan buatan, ada jaringan. Nah, 3 di antara ini yang mencirikan mata kuliah kompetensi, teman-teman. Ya, jadi 3 ini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, dari sini untuk bisa mengambil kompetensi, maka teman-teman harus memilih mata kuliah pilihan. Ketika teman-teman mengambil kompetensinya di RPL, maka
mata kuliah pilihan dua ini harus teman-teman ambil. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan kecerdasan buatan juga ini kalian harus ambil dan juga dengan jaringan. Nah, pertanyaannya teman-teman, jadi Pak bagaimana kalau saya masuk di jaringan tapi kelasnya satu kelas itu cuman hanya 10. Nah, itu kita tidak bisa buat bikin kelas, teman-teman. Jadi tidak bisa dibuat satu kelas. Karena kan minimum itu kan 40 gitu ya. Nah, jadi maksimal itu 40. Jadi minimumnya itu antara 35. Jadi teman-teman diharapkan kalau mau mengambil mata kuliah ya, kalau andaikan dari prodi hanya menyajikan dua kompetensi seperti RPL dan kecerdasan buatan, yang masuk ke jaringan ya otomatis dengan legowo untuk mengambil dua kompetensi ini, gitu. Karena kan ini bagian dari apa namanya mata kuliah dasar keahlian ya, mata kuliah eh, keahlian, jadi DTPS. Nah, dari sini teman-teman sudah harus bisa memetakan kira-kira saya itu kecenderungannya ingin menyelesaikan di S1 untuk kompetensi apa. Adapun di 1, 2 sampai dengan 6 ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus apa namanya? Ini wajib pilihannya gitu. Jadi tidak bisa Anda itu mengambil mata kuliah yang selain yang ditawarkan. Jadi ini wajib teman-teman harus diambil. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini yang wajib teman-teman ambil. Jadi semuanya yang ini tuh harus diambil semua teman-teman. Nah, kalau yang dua ini pasti satu kelas itu awalnya satu kelas. Karena kan ini nanti kita clustering, kita kategorikan yang masuk ke kecerdasan buatan itu ada berapa kelas gitu ya. Atau kecukupannya itu berapa. Mungkin dalam satu kelas dulu umpamanya TI 21A.1 mungkin awalnya satu kelas gitu. Ketika kompetensi ini teman-teman bisa pindah. Nah, jalan utama umpamanya dalam satu kelas, kita kompakan aja di RPL. Ya silahkan gitu. Supaya tidak pindah-pindah kelas dalam satu kelas utama awal sampai akhir. Jadi teman-teman itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagi yang baru habis cuti terus yang baru mau melanjutkan terus masuk ke atau cuti kemarin, cuti yang harusnya mengerjakan skripsi ternyata cuti dan hari ini ngambil dan dilihat beberapa mata kuliah di semester 7 ada yang berbeda, nah maka wajib ngambil yang ini. Gitu. Ambil beberapa mata kuliah wajib di semester 7 ini untuk diselesaikan. Nah, sedangkan yang lainnya yang normal dari angkatan 21 itu pastinya di semester 7 ini harus diambil semua. Nah, tergantung jadi nanti kompetensi kalian itu seperti apa. Nah, ini yang harus teman-teman pahami karena kelasnya itu akan berbeda. Boleh jadi ini 2TI.21.C1 itu RPL gitu. Yang awalnya itu mungkin biasa, kelas biasa gitu. Nah, kita tandain jadi RPL. Jadi RP ada kode tersendiri ya, nggak normal kayak yang dulu kan TI.21.C.1 umpamanya itu normal. Tapi nanti kalau yang di akhir nanti beda-beda teman-teman. Jadi ada RPL-nya, ada kode AI-nya, ada kode netnya gitu. Nah, kalau umpamanya satu kelas sepakat Pak kita satu kelas mau software engineering atau RPL, ya udah berarti kan tidak merepotkan dalam satu kelas udah langsung software engineering kelas utamanya gitu. Kayak tadi itu ada yang hadir terus bilangnya Pak kayaknya satu kelas banyakkan ngambilnya RPL. Ya silakan saja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, Bapak mempersilahkan teman-teman untuk bertanya gitu ya.
apa yang belum paham boleh ditanyakan. Karena bentar lagi kan mau ada pengisian KRS. Pengisian KRS sudah di tanggal 2. Tapi kan harus segera teman-teman itu menyelesaikan. Kalau yang tidak memilih kompetensi ini kan tidak masalah. Kita satu kelas TI titik, contoh yang angkatan 22 gitu ya. TI titik 22 titik C1 udah langsung muncul mata kuliahnya, tinggal checklist, checklist, checklist gitu. Begitu juga dengan yang 21 ini ada kodenya, nggak kayak yang kemarin kelasmu. TI titik 21 titik C1 atau TI titik 21 titik A titik 1 itu enggak itu. Sekarang sudah berubah. Sudah menjadi kelas kompetensi. Itu. Nah, teman-teman harus bisa memilih karena apa, teman-teman? Nanti di semester ini prodi sudah akan memberikan dosen pembimbing. Harapannya di semester 8 kalian itu yang mau publikasi sudah terpublikasi. Kalau yang belum selesai masih ada semester 8 gitu. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi jangan disia-siakan nanti karena selepas itu sudah dikasih waktu umumnya 2 semester tapi belum selesai-selesai juga ya. Berarti kan kembali lagi ke mahasiswanya. Yang penting dari prodi itu sudah bisa mulai diskusi dengan Pak, kayaknya kalau saya kan yang selama ini kan ada yang alasannya Pak, dalam 1 semester saya menemui dosen cuman 5 kali, nggak bisa terus-terusan karena dosennya jauh, sayanya kerja dan sebagainya. Nah, sekarang dikasih waktu nih selama 1-2 semester supaya teman-teman bisa diskusi langsung kapan saja. Karena nanti kita akan memberikan informasi terhadap dosennya untuk mengampu mata kuliah, mengampu pembimbing skripsi. Gitu teman-teman. Silakan Bapak mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Oke, terima kasih waktu ya. Silakan teman-teman. Jadi jangan jangan nanti datang lagi ke kampus nanyain lagi ke prodi kan sudah berapa kali mengulang. Jadi mumpung di sini kita Zoom, silakan teman-teman tanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Jangan ini ya, jangan takut ya. Kalau mau tanya tanyakan saja. Halo Pak Facan, mohon izin. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham? Halo Pak Facan, Oke, silakan Mas. Silakan. mohon izin Pak. Ya, ya. Saya Bayu Pak dari mahasiswa konversi Pak. Mau Ya. tanya, untuk yang mata kuliah kecerdasan buatan seminar proposal. Nah ini maksudnya gimana ya Pak tadi? Mengambil beberapa itu gimana nih Pak? Oh, gini. Kan teman-teman kan contoh saya ngambil kompetensinya itu kecerdasan buatan. Gitu ya. Ya ya, kecerdasan buatan nih. Ya kan? Nah, kecerdasan buatan ini mata kuliah itu di mata kuliah pilihan 1 pilihan 2 itu yang kamu ambil mata kuliah ini. Data science sama NLP. Ngerti ya? Karena gini nanti di kelas kita itu sudah akan membentuk satu kelas sesuai dengan kompetensinya. Contoh TI titik 21 titik RPL titik A 1 gitu. Oh berarti kelas ini itu RPL. Nah kelas ini RPL mata kuliahnya itu pasti kecerdasan buatan, seminar proposal, otomatik sistem, digital marketing, metodologi penelitian, bisnis elektronik, proyek sistem informasi, software quality. Kalau yang kecerdasan buatan dari 1 sampai dengan 6 itu sama, yang bedanya di 7 sama 8. Nah, kalau 7 8 ya masuknya ke data science sama NLP. Oh oke, maksudnya mata pilihan itu untuk memilih yang di bawah ini ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi dua mata yang Bapak warnain ini beda-beda itu adalah kompetensi. Jadi kalau umpamanya ada satu kelas kompetensi jaringan, pasti mata kuliahnya itu di 78 berbeda dengan yang ngambil RPL atau kecerdasan buatan. Gitu. Oke.
Paham, paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nanti Saya Pak, kita izin bertanya Pak. silakan, silakan, Mas. Jadi ini ngambilnya tuh pas isi KRS atau udah otomatis ada pas kemarin kita isi form Pak? Ya, kalau kemarin kan isi form itu kan untuk apa namanya em, mendapatkan informasi berapa sih yang apa namanya tertarik dengan kompetensi itu gitu. Kalau umpamanya kenapa diisi form itu supaya prodi itu bisa memetakan ini layak buka kelas atau tidak gitu. Contoh umpamanya kalau nggak ngisi form, ternyata yang ngisi form aja ini yang jaringan itu cuman ada berapa? 14. Satu kelas itu ada yang 10, yang akhir yang weekend itu 14. Nah, itu kan nggak bisa bikin kelas. Jadi apa namanya dibuatkan satu kelas yang sudah pasti. Nah, yang RPL itu banyak tuh, bisa sampai 6 kelas. Karena memang mahasiswa yang minat di situ banyak. Begitu juga di kecerdasan buatan, kalau nggak salah ada 4 kelas, apa 5 kelas. Nah, jadi yang kemarin misi jaringan, itu hanya 14 kelas, itu boleh jadi nggak akan bisa gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, Pak, terus gimana Pak? Apakah saya kompetensinya ngambil sendiri? Tidak. Teman-teman sudah begitu nanti dapat kelas, Anda masuk nih, login mau ngambil KRS, itu kan otomatis sudah langsung. Anda tinggal ngambil, tinggal checklist-checklist saja. Karena sudah kita petakan berdasarkan kompetensi yang teman-teman minta atau teman-teman pilih. Gitu. Jadi nggak repot lagi ngambil mata kuliah apa ya, saya lupa tadi itu apa ya, saya kecerdasan buatan ya. Nggak kayak gitu, sudah langsung mata kuliahnya ada. Tapi ya teman-teman, jadi nanti yang membedakan hanya di 7 dan 8. Dan dan apa namanya untuk kelas kalian tinggal nanti kita akan share juga atau mungkin kita akan ngambil mahasiswa itu udah saya plotkan di satu kelas tinggal teman-teman checklist gitu. Nah itu salah satu kenapa bikin Gform itu salah satunya gitu supaya oh ada satu kelas nih udah langsung kita upload isi satu kelas mahasiswanya ini. Pak, kalau umumnya satu kelas itu RPL semua gimana? Ya udah berarti masih tetap gitu. Cuman kan kelasnya contoh umumnya kelas pagi, Pak satu kelas semuanya RPL. Ya udah berarti masih TI titik 21 titik RPL titik A titik 1 gitu. Nanti ya teman-teman ya. Jadi contoh umumnya TI titik 21 titik A gitu ya. Titik 1. Karena satu kelas itu RPL semua, ya berarti berubah. TI. Jadi teman-teman Pak, ini kelas ini di mana ya? Kamu pokoknya tinggal isi aja gitu. 21 titik RPL gitu ya. Titik A titik 1. Oke, silakan ada pertanyaan Mas Res yang Mas Agung. Pak, Silakan mohon semuanya. maaf, Oke, mohon maaf izin. Ini ada teman-teman yang belum masuk Pak, infonya belum di ACC. oke, sebentar. Terima kasih Pak. Oke, sudah. Oke ya, teman-teman. Jadi Bapak ulangi lagi yang baru bergabung. Di semester 7, teman-teman itu sudah harus mengambil 8 mata kuliah. 8 mata kuliah itu ada 2 mata kuliah pembeda berdasarkan mata kuliah konsentrasinya gitu. Jadi kalau konsentrasinya teman-teman di jaringan ya berarti ngambilnya yang ini. Kalau konsentrasinya di kecerdasan buatan ya ini. Konsentrasinya di RPL ya ini teman-teman.
Jadi yang untuk di sini ya ngisinya dari sini datanya. Jadi datanya itu dari sini. Itu ya. Itu juga ini. Nah, seperti itulah. Oke ya. Nah, nanti kelasnya kalau satu kelas masih menggunakan hal yang sama, maksudnya masih mengambil kompetensinya RPL semua, ya masih nggak berubah itu satu kelas. Masih TI titik 121 titik RPL titik A titik 1. Tapi kan pasti ada yang pindah gitu. Pak, saya kecerdasan buatan. Oh ya berarti TI titik 21, TI titik 21 titik AI gitu ya. Titik A1 gitu. Jadi ada kode yang berbeda di sini. Kecerdasan buatannya. Ya, itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi selanjutnya. Jadi jangan kalian harus dari sini harus sudah paham nih. Jangan sampai nanti datang lagi ke apa namanya ke kampus terus apa namanya bertanya lagi. Oke, silakan Mas Ade mau Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kan mata kuliah pilihan ini ada 2. Ini langsung muncul sendiri atau gimana, Pak? Atau kayak kan kemarin kan ada Google Form tuh. Kita kan disuruh ngisi kan, Pak. Itu udah otomatis langsung muncul sendiri atau gimana, Pak? Itu. Ya, oke. Nanti otomatis muncul sendiri. Contoh kemarin Pak saya ngisi RPL gitu. Ya nanti kelasnya kelas RPL udah otomatis. Gitu. Jadi nggak perlu harus milih-milih. Kayak kamu ngisi KRS ya. Oh, KRS dari yang sebelumnya itu kan kamu tinggal checklist kan. Nah, oh kalau jadi ini ya sama. Iya, jadi sama. kalau misalnya udah kecerdasan buatan berarti pilihannya sama yang kayak di Iya. bawah ya, Pak. Mata Mm-mm. kuliahnya kayak data science sama Iya, natural ini kan, NLP Pak. betul. Jadi otomatis. Itu ya tentunya. Gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke, yang lainnya. Mas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kebetulan saya dari ini, Pak, konversi. Eh, saya udah ada nilai itu, Pak, yang maaf untuk contoh, misalkan yang 701 ya, yang kecerdasan buatan. Di KRS yang nanti perlu saya ambil lagi atau enggak ya, Pak? Kan gini Mas, sebenarnya. Kalau kaitannya dengan apa namanya nilai, kalau mau perbaikan, kalau umpamanya udah nggak ada, udah dikonversi, ya udah nggak usah diambil. Gitu. Ngambil yang belum. Kalau konversi kan pasti ada yang belum, ada yang sudah kan. Betul, Pak. Contoh Pak, saya ternyata di semester 1 di yang lama itu tidak ada media sosial. Contohnya di sini nih. Semester 1 tidak ada media sosial Pak di kampus saya yang lama. Ini saya belum ngambil ya, kamu ambil. Itu. Nah, kalau mau ngambil nanti bisa koordinasi dulu dengan prodi sini. Ngerti ya? Kalau yang apa namanya? Yang selain ini itu harus kamu wajib diambil. Ini nih segera diambil. Pak, automation saya belum, digital marketing belum, ini belum. Ini cuma kecerdasan buatan nih Pak, saya sudah. Kamu lihat kalau konversi, oh ternyata di semester ganjil itu ada di semester 3, contoh probabilitas dan statistika. Saya nggak ada Pak, belum pernah ngambil ya, kamu ambil. Nah, cuman kan pertanyaan Pak, saya ngambilnya di kelas mana? Gitu. Nah, nanti ke prodi. Nanti biar dikasih kelas. Ngerti ya teman-teman? Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Saya mahasiswa konversi. Ya. Untuk semester 7, semisal saya ambil selain mata kuliah pilihan, apakah boleh, Pak? Mata kuliah pilihan itu wajib. Mata kuliah pilihan itu wajib.
kecuali kamu itu sudah pernah, contoh data science. Saya sudah Pak di mata kuliah di semester lain di kampus yang lama, ya udah nggak usah diambil. Diambil yang mata kuliah yang belum. Ini berlaku yang konversi ya teman-teman. Kalau yang nggak konversi nggak ada masalah. Nah, harus seperti ini harus diambil. Gitu ya teman-teman. Paham nggak? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Kalau untuk pemilihan konsentrasi kelas kan ada potensi kayak nanti kuota kelas misal C1 atau C2 itu kan penuh, Pak. Lah itu antisipasi dari kampus gimana, Pak? Penuh. Oke. Ditakutkan nanti tersebar itu, Pak. Maksudnya persebaran mahasiswa di tiap-tiap kelas konsentrasinya nanti beda-beda pembagiannya gitu, Pak. Ya, kita sudah mapping, sudah mapping, kelihatannya sudah sesuai gitu ya. Jadi makanya yang contoh umumnya di RPL itu 3 kelas, tapi nanggung Pak yang satu kelas itu cuma 25 gitu. Pasti jaringan itu harus tarik ke atas gitu, ngambil RPL. Karena jaringan itu peminatnya sedikit. Gitu. Ngerti ya? Maksud nggak? Jadi ya, Pak. Jangan khawatir penuh gitu. Makanya kenapa kemarin ngisi Google Form itu supaya langsung nanti prodi itu ngangkut gitu. Oh yang Google Form itu RPL ada 40 langsung masukin satu kelas bleng. Oh yang kecerdasan buatan ada 40 atau 35 langsung bikin kelas masuk-masukin. Jadi teman-teman tidak perlu lagi khawatir kelebihan itu nggak perlu karena sudah dimasukkan gitu. Harusnya kan teman-teman yang ngambil sendiri. Yang kurang itu diambil atau peminatannya. Tapi kita nggak, supaya biar jangan bingung, mahasiswa udah aja langsung bikin satu kelas RPL A1 atau C1 gitu ya. Udah mahasiswanya ada 10 masukkan gitu. Kayak nggak bisa Pak, saya mau pindah Pak di RPL A2. Nggak bisa kayak gitu, sudah harus ngikut apa yang sudah ditetapkan di prodi gitu. Tapi yang jelas nggak bisa, C yang weekend tiba-tiba reguler itu nggak bisa, nggak kayak gitu. Kalau reguler ya reguler, weekend ya weekend. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Dan teman-teman, nanti kalau sudah ada seminar proposal ini, artinya kan sudah ada dapat dosen pembimbing ya teman-teman ya. Nah nanti kita akan sebar juga dosen pembimbingnya siapa saja gitu. Karena kecerdasan buatan itu ada kompetensi dosen yang masuk kecerdasan buatan, ada dosen yang kompetensinya di RPL gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi biar kecerdasan buatan itu ada dosen-dosennya, jadi tidak asal nanti yang fokus di jaringan jadi kecerdasan buatan itu. Jadi udah di plot sesuai dengan kompetensinya. Nanti ya dosen-dosennya ya, dosen pembimbingnya ya. Nah, jadi kan nanti kalau pas di seminar proposal itu sudah harus mengajukan judul. Sudah punya judul lah. Nanti di dosen yang mengajar seminar proposal akan ngasih tahu trik tipsnya itu kayak apa gitu untuk menyelesaikan seminar proposal. Dan itu tinggal kamu kasih ke dosen pembimbing skripsinya nanti. Pembimbing skripsinya kan nanti sudah dapat, nanti kamu tinggal konsultasi, Pak saya sudah dapat nih Pak di mata kuliah seminar proposal, saya sudah ada judul ini, kata dosen pembimbing, kata dosen seminar proposal itu sudah bisa kayaknya bisa masuk, makanya suruh konsultasi dengan Bapak sebagai dosen pembimbing 1, bagaimana menurut Bapak gitu, kayak gitu. Jadi biar jangan nanti di semester 8 baru ngerjain skripsi, itu kan. Ngerti ya teman-teman ya? Oke, ada pertanyaan? Ada Pak, saya izin tanya Pak. Oke, apa halo? Izin bertanya Pak. Oke, silakan.
Untuk semester 4 kan kemarin saya cuti. Nah, untuk semester 6 ini saya mengambil di semester 4. Nah, untuk semester selanjutnya kan semester 7 saya. Dan saya belum ngikutin KP. Itu gimana, Pak? Eh, di hasil yang sekarang itu diputuskan masuk ke semester berapa, Mas? Untuk sekarang masuk semester 7. Oh ya, sudah ambil dulu semester 7-nya. Nanti kalau ada KP tetap kamu kerjakan gitu. Nanti kalau pas ada sidang KP, kamu kan KP kan sudah ada dosen pembimbingnya kan? Oh, belum. Semester 6 kemarin saya ngambilnya di semester 4. Jadi semester 6 nggak ikut semester 6. Oh, ya udah berarti nanti di semester 6, di semester 8 kamu ikut KP, sidang KP. Jadi semester 7 ambil aja program pilihan, Pak. Iya, tetap ambil kita. Baik, Nanti Pak. karena Terima di kasih, semester Pak. 8 itu enggak ada sudah, enggak ada pilihan lagi. Enggak ada mata kuliah Oh, iya. pilihan. Semester 8 itu udah skripsi, udah mikir sidang. Berarti habis 7 balik ke 6 lagi ya? Iya, yang belum diambil mata kuliah apa saja kamu ambil. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Jangan ini ya, jangan apa malu ya tanya ya, karena kan nggak kelihatan nggak apa-apa. Nah, saya nggak bisa nampakin mukanya gitu. Saya begini bertanya, Silakan. untuk mahasiswa yang kemarin tidak bisa sidang di semester 6 itu berarti untuk semester ini tetap mengambil mata kuliah KP sesuai yang diberitahukan di grup KP itu berarti. Tapi kan tidak ada mata kuliah KP. Oh, berarti nggak ngambil mata kuliah itu lagi. Iya kan sudah ngambil, tinggal nanti nunggu kalau ada sidang KP ya kamu daftar. Kalau nggak salah November ada lagi deh, itu udah jadi toleransi terakhir Mas. Oh Bidang. iya, tuh ada info tuh November. Jadi masnya tinggal ikut sidang aja gitu. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih. Iya. Kamu fokus aja di semester 7 selesaiin gitu. Ya jangan mikir yang semester sebelumnya KP, ya itu nanti ada sidang sendiri. Makanya hari ini itu semester 7 kalau KP belum selesai dan dosen pembimbingmu apa namanya kamu masih bisa diskusi, artinya dosen itu mudah untuk Anda apa namanya temui gitu, Anda temui gitu. Jadi tidak selepas itu terus putus. Pak, semester 6 itu saya kan belum sidang KKP, belum sempat daftar. Tapi saya bimbingan sudah, terus ada revisi belum kesampaian, ternyata muncul sidang KP. Ya kamu masih tetap lanjut bimbingan sama dosen KP-mu. Sampai nanti kamu ditanda tangan untuk bisa ikut sidang KP. Nah, pas di November itu ada sidang KP, kalian segera daftar. Gitu. Ngerti ya? Jadi kalau sudah ada bimbingan, sudah dapat dosen pembimbing, terus sudah bimbingan, ya tetap lanjut terus Mas bimbingan. Ngerti ya? Jangan nanti nunggu semester 6, nanti lama lagi, enggak selesai. Ngerti enggak? Baik Pak, paham. Jadi fokuslah di KP, tetap dilanjut apa namanya fokus di semester 7 semester 7. Oke, silakan Mas Agung. Mas Agung Sudrajat. Pak, ini untuk kita yang kelas reguler malam nih Pak, kan Ya. kita selama ini jadwalnya dari Senin sampai Kamis ya Pak. Kalau misal nih kelas minat konsentrasi yang kita ambil itu jadwalnya sedikit, apakah ntar akan dipindah ke weekend Pak di Sabtu Minggu? Apa tetap di jadwalnya Senin sampai Kamis? Kalau kemarin dari lihat apa namanya formasinya itu bisa satu kelas, Mas. Enggak bisa, enggak memungkinkan untuk dipindah di hari Minggu. Gitu. Jadi sebenarnya kan masih seperti biasa yang di ya apa namanya tambal sulam gitu. Nah kalau memang ternyata memungkinkan memang full, ternyata tinggal sisa 2, tinggal sisa 5 atau 10 yang memungkinkan boleh jadi di weekend gitu. Tapi nanti kita coba lihat ya, lihat formasinya dulu yang ini. Kalau lihat dari laporan kemarin berdasarkan inputan teman-teman,
itu nggak ada perubahan. Yang malam ya malam, yang pagi ya pagi. Oke, baik Pak. Makasih ya Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, silakan. untuk Pak, saya Gi Pratama. Izin bertanya, untuk kompetensi itu nanti bakal jadi acuan buat skripsinya juga harus yang termasuk yang mata kuliah pilihan itu, Pak. Ya, jadi kenapa kita bikin kompetensi itu supaya teman-teman di semester 7 itu sudah mulai mengkerucut penelitiannya. Ngerti nggak? Kalau tidak seperti ini, nanti bingung. Dosennya juga kan beda-beda. Ada yang pakar di RPL, ada yang pakar di kecerdasan buatan. Kalau tidak di clustering, dibikin grup, itu nanti ya kamunya juga bingung, dosennya juga bingung gitu. Makanya sekarang itu supaya mempermudah, kalian dibikin grup kompetensi. Kompetensinya jaringan ya dosen pembimbing skripsinya jaringan dan skripsimu tentang jaringan. RPL ya RPL, skripsimu RPL, dosen pembimbing satunya ya RPL. Itu tuh. Makanya pastikan Anda itu masuk di kelas apa. Yang tadi Pak sampaikan kalau umpamanya kelas jaringan sepi, nggak ada peminat, hanya 5-10, ya terpaksa nggak bisa buka kelas. Yang kelas jaringan pindah, tinggal ngambil yang mana gitu dengan legowo untuk saya termasuk terpaksa ngambil kecerdasan buatan, terpaksa ngambil RPL gitu teman-teman. Jadi ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Berarti sebelum mengisi KRS ini kita harus mengisi Google Form yang kemarin itu dulu ya, Pak? Gimana Mas? Sebelum mengisi KRS untuk pemilihan mata kuliah pilihan ini harus mengisi Google Form yang kemarin itu dulu ya? Iya, iya. Kan kemarin udah ngisi Google Form kan? Betul, Pak. Ya, itu kan jadi kita tahu gitu. Oh, ternyata yang peminatan RPL ada sekian. Kecerdasan buatan ada sekian. Kalau ada sekian, udah langsung dibikin kelas. Kelas pagi yang kelas malam gitu. Dan sudah mulai teman-teman mencari paper-paper yang keterkaitan dengan Anda. Contoh, Mak, saya kecerdasan buatan fokusnya di data mining, di teks. Ya sudah, cari. Pak, saya kecerdasan buatan fokusnya di pengolahan data gambar, ya silakan. Pak, saya kecerdasan buatan yang inputan datanya di suara, ya silakan. Itu ya. Jadi data di kecerdasan buatan itu kan ada 3, teks 1 dimensi, yang kedua gambar itu 2 dimensi, x, y. Kalau teks kan hanya variabel 1 saja x karena dia nggak punya lebar data kan, lebarnya datanya cuma 1. Contoh makanya prediksi saham, ya udah 1 x1 x0 angkanya berapa, x2 angkanya berapa, yang kira berapa. Tapi kalau gambar kan ada XY. Karena kan pixel kan, kalau pixel kan kotak kan. Kotak itu kan sumbu X dan Y-nya itu. Berarti 2 dimensi. Begitu juga dengan suara. Itu juga 2 dimensi. X-nya apa, Y-nya itu frekuensi. Gitu. Jadi teman-teman harus sudah tahu nih di sini. Di kecerdasan buatan lah nanti juga dikasih tahu. Karena kan kecerdasan buatan itu kan standar ya teman-teman. Ini yang nanti kamu bisa memetakan, oh saya masuk ke kompetensi kecerdasan buatan, saya akan fokus di image processing umpamanya. Apa saya masuk di kecerdasan buatan, saya akan fokus di bioinformatik. Kalau informatik apa? Ya terkait dengan itu kan data
dimensi 1 ya teman. Contoh umpamanya kenapa sih orang itu kalau dikasih paracetamol itu mereka tidak merasa apa-apa gitu, tidak, panasnya itu bukan turun tapi tidak meredakan panas. Bisa meredakan panas itu gimana? Variabel apa saja yang bisa mereduksi panas? Nah, itu ada simulasinya tuh. Terus terkait dengan DNA, si A ini benar nggak keturunannya si B gitu. DNA-nya apa, variabelnya apa saja, X0-nya sampai dengan sekian, itu kan ada data ya, variabel-variabel itu yang nanti dihitung. Contoh lagi yang dimensi 1, potability ya, yang tadi disampaikan tuh di seminar. Itu mahasiswa TI itu ada yang sudah juga publis tuh semester lalu di Copernicus, prediksi apa, water potability ya. Jadi memprediksi apakah air ini layak minum atau tidak. Nah, itu dengan pendekatan data mining, mata algoritma artificial neural network gitu. Oh, ternyata dihitung, oh ini ternyata prediksinya itu 90% nih air ini bisa dikonsumsi. Oh, ini nggak bisa dikonsumsi. Nah, tidak bisa dan tidaknya dikonsumsi itu ada datanya. X0-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, X0 sampai dengan sekian itu ada namanya istilah-istilah. Nah, istilah itu ya masuk ke mata kuliah di teknik lingkungan. Pak, apakah saya harus belajar teknik lingkungan? Ya baca paper terkait teknik lingkungan. Pak, apakah ada yang sudah mengerjakan? Sudah ada. Orang IT mengambil data publik, data yang publik, terus diambil karena itu data-data teknik, data-data lingkungan terkait dengan kelayakan minum, terus baru diolah pakai algoritma data mining. Ya banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Nah, hal itu, nah cuma nanti kalau teman-teman mau di kecerdasan buatan ataupun di jaringan ataupun di RPL, pastikan ada algoritma judulnya gitu. Contoh namanya klasifikasi kelayakan air minum dengan pendekatan algoritma convolution neural network. Di algoritma itu muncul. Nah, terus nanti pertanyaan Pak, kalau paper sama skripsi apakah judulnya berbeda? Boleh. Skripsi apa? Skripsi judulnya apa? Papernya apa? Tapi kan substansinya nggak boleh berbeda. Harus sama substansinya. Contoh di sini pendekatan, di sini mengklasifikasi. Di skripsinya klasifikasi water potability dengan pendekatan artificial neural network. Di sini di atasnya itu kelayakan air minum dengan menggunakan algoritma prediksi apa, KNN. Kan masih sama gitu. Maksudnya dengan menggunakan konvolusi. Jadi algoritma yang dipakai tetap, tapi kalimatnya saja yang berbeda. Itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti pas kuliah lah nanti juga akan ada beberapa masukan dari dosen-dosen. Misal kelas kita lebih dari 40, kita bisa ngajuin. Halo? Izin, kalau kemarin sudah ngambil di Google Form misalnya RPL, terus nanti pas ngisi crash tuh kita mau ngambil kecerdasan buatan, itu bisa Pak, bisa diganti Pak, atau ngikut yang Google Form? Ya itu nanti kira-kira ada perubahan tidak gitu. Kalau sekiranya itu ya Bapak akan launching, kalau teman begitu Bapak sampaikan ini masih ragu, ya Bapak akan launching kembali Google Form untuk memastikan satu kelas peminatan. Mengisi ulang, tapi sudah masuk menjurus dan tidak boleh berubah-ubah. Nanti akan Bapak bikin Google Form kembali kalau teman-teman itu masih banyak yang ragu. Gitu.
Jadi kalau RPL ya bikin aplikasi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau data science ya menganalisa data gitu. Tapi dengan perhitungan algoritma. Kalau yang kayak di RPL kan nggak perlu pakai algoritma machine learning. Kayak KNN, neural network, support vector machine, convolution neural network, long short term memory gitu. Apa namanya support ada boost dan sebagainya gitu. Itu enggak perlu karena kan RPL kan cukup menggunakan metodologi penelitian pakai SDLC. Udah cukup cuman itu. Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Kecerdasan buatan juga ada, di jaringan juga ada metodologinya. Yang penting pahami metodologinya. Kalau menurut Bapak dari sekarang sudah Anda tetapkan apa sembari baca-baca paper, terus cari paper yang menarik. Nanti teman-teman tinggal didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Kalau Bapak fokus di kecerdasan buatan, kalau Pak Wahyu di RPL, gitu. Nanti dosen yang lain di apa, gitu. Pak Turmudi di jaringan. Gitu ya. Jadi biar fokus di apa namanya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini ada jurnal. Izin bertanya Pak, bisa lulus tanpa skripsi nggak? Iya, nggak perlu skripsi tetap Mas. Ya skripsi itu tetap tanpa sidang itu bukan tanpa skripsi. Nah ini benar nih Mas Rizky. Jadi tidak sidang skripsi, tapi skripsinya tetap dibuat. Nah syarat untuk mengganti sidang itu Anda harus publis. Gitu. Pak izin bertanya. Oke. Semisal di semester sebelumnya ada nilai yang jelek di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya, di semester sekarang, di semester 7, perbaikannya gimana Pak? Apa diambil lagi atau gimana? Teman-teman hitung gitu. Contoh total mata kuliah semester 7 itu ada 20 SKS. Nah, ternyata kamu di semester 3 itu ada mata kuliah yang bermasalah gitu. Ya kamu ambil, tapi lihat SKS-nya tidak boleh melebihi 23. Itu ya teman-teman ya. Harus sama ya Pak, semester ganjil sama Iya genapnya? ganjil. Genap udah nggak ada. Mata kuliah genap ya genap, mata kuliah ganjil ya ganjil. Berarti yang bisa diambil itu ya semester 1, semester 3, sama semester 5. Nah, mata kuliah di antara semester ganjil itu mana yang memungkinkan bisa kalian ambil dengan tidak tumpang tindih waktunya dengan mata kuliah utama. Contoh Anda ngambil semester 5 ngambil sistem operasi, ternyata waktunya bentrok dengan seminar proposal. Mata kuliah automation system umpamanya, ya kamu cari di kelas lain. Ngerti ya tentunya. Semisal yang bermasalah di semester genap gimana Pak? Nggak bisa. Semester genap kamu ngambil di genap. Gimana Mas? Oke. Jadi terkait mata kuliah yang nilainya E ya teman-teman. Jadi tahun 2021 ini kuliah itu sangat mudah ya. Kenapa mudah? Karena kurikulumnya masih sama. Dari semester 1, 3, 5, 7 itu mata kuliah sama. Jadi bagi teman-teman yang perlu diperhatikan itu di semester ganjil dan genapnya ya. Jika teman-teman yang bermasalah di semester genap, berarti nanti perbaikan teman-teman itu ada di semester 8. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fajan bahwa teman-teman itu masih ada kesempatan 4 SKS ya untuk mengulang mata kuliah. Tapi itu juga disesuaikan dengan waktu. Pastikan teman-teman nggak bentrok. Dan teman-teman kemarin juga sudah diberikan kesempatan untuk mengulang di semester antara. Nah, kemarin ada semester antara di bulan Juli Agustus. Nah, semester antara itu digunakan supaya teman-teman itu, ini kan kegiatan sudah 3 tahun ya teman-teman ya. Setiap selesai UAS di semester genap itu pasti ada semester antara. Nah,
kalau teman-teman perbaikan di setiap semester antara, harusnya nilai teman-teman itu udah selesai. Karena anggapannya di setiap semester kan anggap saja 8 mata kuliah ya setiap semester ya. Nah, teman-teman itu dikasih kesempatan memperbaiki 3 mata kuliah di semester ganjil dan genap. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada bermasalah di mata kuliah semester genapnya, nanti diperbaiki di semester 8. Jadi teman-teman mengerjakan skripsi atau penelitian bersama itu plus perbaikan mata kuliah di semester genap. Seperti itu ya. Jadi tolong dimanfaatkan dan dipetakan secara jelas mata kuliah apa yang teman-teman itu butuh perbaikan. Jadi harus dipetakan dari sekarang. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau masih ada kendala terkait jumlah banyaknya mata kuliah yang harus diulang, nanti dengan DPA dulu. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin itu Baik, Pak. Pak Facan, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yan. Tadi sudah menambahkan. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Tadi Mas Yan sudah menambahkan beberapa yang belum begitu bisa difahami. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan sampai mengulang pertanyaan yang sudah dijelaskan gitu. Datang lagi ke sini, ketemu Mas Alfian, ketemu Bu Edora, ketemu Pak Wahyu, ketemu saya, nanya lagi yang diulang lagi. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu tanyakan dan jelaskan juga ke teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir ya. Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk misalnya saya skripsinya ngambil IoT itu jurusannya apa Pak? Oke. IoT itu gini teman-teman. IoT itu tiga kompetensi ini masuk semua. Untuk di user interface, di back end itu bisa menggunakan RPL. Untuk di pre-processing, pengolahan datanya, Anda bisa menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Untuk dikoneksi antara PC PC1 atau instrumen yang satu dengan sensor yang satu dengan server dan sebagainya, Anda bisa menggunakan metodologinya jaringan. Jadi Anda terkait yang mau Anda tonjolkan nanti ketika skripsi apanya. Kalau umpamanya Anda mau menonjolkan tentang metodologi di sistem keamanan IoT-nya, ya Anda masuk ke jaringan. Pak, saya ingin masuk di pengolahan data dengan pendekatan algoritma support vector mesin untuk mendeteksi apakah kebun saya ini ada orang yang lewat atau mengambil atau di peternakan dan sebagainya. Nah, itu kamu bisa menggunakan kecerdasan buatan. Atau umpamanya ada satu kasus nih mahasiswa itu bikin satu aplikasi kemarin itu bikin satu aplikasi untuk mengenali kelayakan satu produk. Jadi produk ini sebenarnya NG atau tidak gitu. Nah, NG tidaknya itu berdasarkan, jadi ini teman-teman ya, Bapak cerita kebetulan itu pas bimbingannya Bapak, sekarang papernya sudah terbit di Copernicus. Ada satu mahasiswa itu namanya Faza. Dia itu di industri waktu SMK dia pakar di welding gitu, maksudnya di welder, di pengelasan gitu. Jadi teknik-teknik pengelasan dia ngerti. Tapi S1-nya ngambil teknik informatika. Saya bilang kalau kamu pakarnya di situ ya saya tanya ada nggak ciri-ciri produk yang bermasalah dan tidak. Pak, ada Pak, di pabrik kami itu ada sekian banyak produk-produk yang bermasalah. Yang bermasalah itu lasannya itu kayak gini bentuknya. Hasil kalau yang tidak bermasalah ini bentuk lasnya itu kayak gini. Jadi bentuk pengelasannya ya teman-teman ya. Objek pengelasan, hasil pengelasannya kan ada yang menonjol, ada yang rata dan sebagainya. Itu ada tekniknya. Nah, ternyata saya bilang, kamu mau ngambil apa? Kalau kamu ngambil kecerdasan buatan berarti masuk ke computer vision. Pengolahan citra. Nah, di pengolahan citra harus difokuskan pengolahan citra dan dihitung dengan menggunakan statistik metodenya, pakai algoritma data mining. Saya tanya, kamu mau fokusnya di user interface-nya atau di algoritmanya?
Pak, saya akhirnya gini, udah gini aja supaya kamu bisa terbit di paper, kamu yang lebih yakin kemana. Padahal di skripsinya dia itu ya bikin user interface, bikin juga permodelan klasifikasi produk NG dan tidak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau IoT ini tiga mata kuliah ini tuh saling berkaitan, Mas. Saling beririsan gitu. Teori sekian persen saya ngambil di jaringan, sekian persen saya ngambil di mata kuliah kecerdasan buatan, sekian persen saya ngambil di rekayasa perangkat lunak. Jadi sebenarnya satu produk itu satu kesatuan penuh. Cuman kan nggak bisa kalian menguasai semua. Iya kan? Ya harus pilih. Ya boleh saja menguasai semua, terus kapan lulusnya? Gitu. Pilihlah salah satu mana yang kita kira kamu bisa mengerjakan dan banyak environment teman-teman yang lain itu mendukung bahwa saya itu teman-teman banyak nih yang ambil ini, saya banyak mendiskusikan, bisa mendiskusikan dengan dosen pembimbing dan sebagainya. Jadi IoT itu yang mau Bapak tanyakan, yang mau kalian sasar, yang kalian tuju itu di teori apanya? Di koneksi jaringannya, topologi apa yang tepat menggunakan IoT itu, apakah menggunakan jaringan 4G atau 5G gitu ya, atau menggunakan LoRa gitu. Nah, kalau umpamanya atau mau membahas tentang Wi-Fi-nya gitu loh, atau mau pakai Zigbee, dan banyak sekali instrumen yang bisa digunakan. Nah, terus Pak saya tapi prosesnya data-data inputannya itu berupa data-data gambar atau data IoT-nya itu untuk mengukur suhu ya, pH di ruangan itu. Ya sudah kan, itu kan berarti data-data yang diambil dari sensor kan. Nah, data itu masuk terus diolah, data itu masuk ke dalam database terus diolah. Diolahnya apa yang mau kamu tonjolkan? Mau memprediksikan, mau mengklasifikasikan gitu. Kalau prediksi, klasifikasi, unsupervised-nya atau reinforcement-nya ya kamu udah masuk ke ranahnya kecerdasan buatan. Pak, saya hanya bikin user interface-nya, Pak. Jadi data-data yang ini, data yang sudah masuk dalam database, saya tampilkan di dalam satu user interface. Nah, nanti user interface itu saya akan dijadikan sebagai keputusan. Nah, UI-nya itu kan pakai RPL. Kalau Anda mau ngolah, jadi data input diolah, hasilnya apa, data input diolah, seperti itu gitu. Outputnya itu mau ngapain. Seperti saya bikin user interface-nya pakai Android, mendeteksi, ada mahasiswa itu satu. Dia itu bikin satu aplikasi yang berbasis Android, tapi algoritmanya itu pakai framework-nya YOLO. Jadi kalau ada buah yang busuk, dia bisa tahu gitu. Buah ini busuk gitu. Jadi kalau menurut saya ini buah ini belum busuk gitu. Tapi dari mulai citranya itu kelihatan model yang mereka pakai, data tren yang mereka pakai YOLO itu data trennya kan udah penuh, udah lengkap. Nah itu menandakan ini itu busuk gitu. Di handphone itu ngatain bahwa jeruk itu busuk, tapi saya lihat berdasarkan mata saya itu enggak busuk. Tapi kan perhitungan mata Anda dengan PC, dengan komputer, itu kan berbeda, visionnya itu berbeda. Kalau visionnya mesin itu kan udah didigitalisasi kan, sudah presisi kan, 0,00 sekian per 5 gitu, itu udah langsung dihitung. Coba aja kamu ngambil terus difoto satu gambar terus kamu hitung pixelnya, pakai histogram umpamanya. Kelihatan gitu presisi nilainya itu 0,1 itu terhitung, tapi kalau mata kan nggak bisa. Nah, saking presisinya hingga tahu gitu kalau ini buah busuk.
Tapi yang dibuat itu user interface-nya doang, teman-teman. Algoritma yang dipakai itu modelnya sudah ada, modelnya pakai YOLO dipakai gitu. Dimasukkan ke Android. Nah, itu berarti kan RPL. Tapi pakai model kecerdasan buatan. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Izin saya sudah sidang KKP, Pak masih revisi, Pak. Oke, ya nggak apa-apa kalau udah sidang KKP, revisi kamu tinggal temuin aja. Dan cek nilainya ya teman-teman yang sudah KKP, cek nilainya sudah masuk atau belum. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya kan kita masih ragu nih mau milih AI atau gimana, itu gimana, Pak? Jangan ragu. Kan dari awal sudah dari mata kuliah sebelumnya kalau RPL itu kayak gini. Kalau kecerdasan buatan kayak gini. Kan pernah diajar tuh mata kuliah. Dosen itu pasti pernah memberikan informasi tentang. Jadi jangan ini ya. Kalau RPL intinya RPL itu bikin sistem. Bikin aplikasi atau sistem informasi. Tapi kalau Anda menggunakan kecerdasan buatan, itu Anda memprediksi. Ketika memprediksi, kan saya contoh, saya memprediksi kamera saya arahkan ke mouse. Komputer Anda ngasih tahu bahwa ini bentuk mouse itu kayak gini gitu. Terus kameranya diarahkan ke mouse, kasih tahu bahwa ini mouse gitu. Nah, itu kan pertanyaannya, kamu proses ketika mengenali ke mesin bahwa ini mouse dan tidak, itu kan berupa gambar kan. Nah, itu kan angka-angka. Nah, cara menghitung bahwa ini mouse, kalau komputer itu benar menebak bahwa ini mouse, berarti 99% yang kamu ajarkan itu bisa diterima. Ketika diterima, supaya diterima kan ada perhitungan algoritmanya. Mesin itu tahu algoritma apa yang dipakai untuk mendeteksi ini, objek apa, pulpen kah, orang kah, dan sebagainya. Itu sebenarnya model itu sudah ada. Jadi bisa ini nggak, Pak? Bisa diganti nggak? Atau emang udah isi Google Form-nya itu ya itu gitu? Iya, kalau kamu sudah yakin di RPL ya RPL. Tapi kalau misalnya kan waktu itu saya pilihnya AI ya, Pak. Tapi kalau misalnya pindah ke RPL itu bisa nggak, Pak? Atau memang sudah ditetapkan? Ya berdasarkan pilihan di Google Form. Kalau teman-teman masih pada ragu ya nanti Bapak buatkan form ulang. Kalian pada ngisi ulang. Sebenarnya sih bingung, Pak. Kalau bisa sih dua-duanya gitu. Ya nggak bisa, nanti pusing kamu skripsinya. Sebenarnya gini sih, ketika kalian, Pak saya mau menggunakan modelnya YOLO. Tapi user interface, aplikasi yang mau saya buat itu pakainya Laravel, ya silahkan. Tapi kan di dalamnya pakai algoritma yang sudah dikemas sama YOLO. Jadi tetap judulnya sebenarnya membuat aplikasi, gitu. Aplikasi untuk mengenali objek motor. Nah, ketika mengenali objek motor itu kan berarti harus ada mesin yang sudah ditren kan, sudah dikenali ini motor gitu. Nah, untuk mengenali ini motor itu kan harus pakai algoritma. Algoritmanya apa? Nah, itu yang harus dicatat, dipelajari. Nah, nanti masuk di kecerdasan buatan ya dipelajari semua. Jadi jangan ragu ya teman-teman. Ya, jadi jangan ragu ya. Oke, paham teman-teman semuanya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sama ini Pak, satu lagi. Ya. Saya kan pernah di semester sebelumnya ya Pak, itu kan pernah ngambil manajemen data kalau nggak salah di semester 5 ya Pak. Itu di manajemen basis data. Tapi yang anehnya pas saya cek nilainya tuh nggak ada di transkrip nilai Pak. Itunya nama mata kuliahnya sama nilainya, itu gimana Pak solusinya di semester 5? Kamu udah ngambil? Udah. Ada nggak di jadwal di KRS-mu? Ada di KRS, tapi cuma di transkrip nilainya pas udah ininya kok nggak ada gitu. Oh, Nah, berarti jangan di transkrip nilai, coba di KHS.
kartu hasil studi per semester. Tapi ya. Nah, tapi di KRS-nya udah diiyain, Pak. Tuh. Oh diiyain. Iya, soalnya pas saya cek kok nggak ada di transkrip nilainya gitu, karena udah dinilai segala macam, nilai mata kuliah yang lain tuh udah pada keluar, cuma manajemen Basis data. iya basis data aja yang belum keluar. Oh, kamu tanya sama dosennya udah belum? Waktu Ini itu kan dia nanya, Mm-mm. waktu itu tanya, tapi nggak di ini Pak. Tuh. Apa tanya lagi ya? Ya tanya lagi, kamu deketin kita. Pak, kenapa teman-teman nilainya keluar, saya belum nggak keluar gitu. Kalau misalnya apa namanya Pak? Katanya oh belum keluar, itu nanti nilainya ada sendiri atau gimana Pak? Ya harus tanyakan. Baik ya Pak, terima Tanyakan kasih. ke dosennya. Oke ya. Pak, maaf mau tanya, kalau misalkan judul skripsi tidak berkaitan sama kelas konsentrasi, apakah bisa? Ya bisa saja. Tapi kan buat apa gitu ngambil konsentrasi terus skripsinya berbeda? Konversinya berarti kan semester 7. Bisa, Mas? Asalkan tidak melebihi ya. Ada ketentuannya itu kalau mau ngambil semester antara. Nanti lihat di aturannya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Kalau misalnya formnya itu belum diisi, kalau diisi sekarang masih bisa, Pak. Soalnya sebelum-sebelumnya masih ragu gitu, Pak. Oke, nanti Bapak share ulang tuh. Kalian yang belum isi, silakan isi ulang lagi aja. Jadi nanti ada yang, link baru ya, Pak? Iya, nanti bikin link baru dan itu data yang update ya. Teman-teman bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup teman-teman. Pak, maaf, izin tanya. Ya. Lagi kemarin saya mau ngisi KRS, tapi untuk kecerdasan buatan itu hanya ada kelas C aja. Berarti kalau misalnya saya mau ngambil fokus ke kecerdasan buatan, saya pindah ke weekend gitu atau bagaimana ya, Pak? Kamu ngambil kelas apa? Saya sebelumnya reguler pagi. Reguler pagi, terus ngambil kecerdasan buatan. Iya. Ternyata Kalau tes. untuk yang reguler pagi itu nggak ada. Berarti Ada. pindah Ada ke weekend kecerdasan itu buatan. gimana? Ada Oh, ada. kecerdasan buatan. Ada. Nanti datanya ditampilkan. Ada satu kelas. Kalau ini ya nanti disesuaikan. Ada kalau nggak salah, kalau lihat dari berarti datanya belum terpublish gitu. Maksudnya belum dipublish untuk mata jadwalnya. Iya, Karena saat itu cuma ada kelas C aja gitu untuk kecerdasan buatan sama jaringan. Untuk yang reguler pagi itu cuma ada RPL. Oh, tadi Pak Wahyu sudah menginfokan ada kok. Baik, Pak, terima kasih. Jadi dilihat nanti itu RPL terus AI gitu ya. TI.21 RPL.A1 kayak gitu. Nanti ada kode-kode di depannya. Nanti muncul. Ya. Nanti mungkin kalau yang belum input akan Bapak share. Kalau ada Pak, kalau umpamanya saya nginput ulang gimana Google Form ya silakan saja. Tapi pastikan Anda pikirkan kalau itu sudah benar yang Anda pilih gitu. Jangan pindah-pindah. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Bisa dipahami.
Paham teman-teman semuanya? Pak, maaf mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan kata Bapak untuk RPL itu di skripsi itu tentang sistem ya Pak, pembuatan sistem. Dan untuk kecerdasan buatan itu prediksi. Nah, untuk kecerdasan buatan sendiri itu hanya prediksi atau apa Pak? Soalnya saya mau combine IoT dengan kecerdasan buatannya, jadi bikin prototype itu Pak. Nggak apa-apa Mas. Tapi Anda mau beratnya kemana? Kalau umumnya beratnya kecerdasan buatan, kalau IoT itu kan Anda harus menggunakan frekuensi apa yang kamu gunakan. Oh, saya menggunakan internet Pak. IP-nya berapa? IP alatnya ininya berapa? Terus dihitung routingnya, berapa routing yang kamu lakukan dari alat instrumentasi A ke alat sensornya, microcontrollernya. Nah, itu dihitung tuh, ada hitungannya teman-teman. Nah, kalau ini kan lebih pada komunikasi jaringannya kan. ya betul. Kalau untuk saya sih IoT nanti dikombin sama computer vision itu gimana Pak? Prediksi atau apa? Nah, IoT itu sebenarnya bahasa marketing, Mas. Internet of Things itu bahasa marketing. Alat-alat di dalamnya itu yang kamu olah itu apa? Itu algoritma kecerdasan buatan, algoritma data mining. Nah, IoT itu contoh, Anda mau mengukur tentang apa namanya apa itu udara gitu ya, tentang karbon dioksida. Nah, cara mendeteksinya gimana lah? Cara supaya tahu di komputer tahu itu apa? Berarti kan ada sensor kan yang membaca unsur karbon kan. Oh, unsur karbon itu ini sensor ini udah diprogram sama pembuatnya. Oh, kalau karbon itu angkanya itu kayak gini. Cirinya kayak gini, ditangkap tuh lewat sensor. Masuklah ke dalam database ditampilkan di user interface. Nah, yang tampil user interface itu apa Mas namanya? Coding nggak itu? RPL bukan? Ya Pak, ya. Iya, jadi cuman saya tidak mau membahas RPL-nya, saya tidak mau membahas komunikasinya. Saya hanya mau membahas tentang bagaimana memprediksi atau mengklasifikasi atau identifikasi ini objek apa pakai sensor kamera umum. Oh iya. Masuk itu, masuk ke ranah computer vision. Oh iya Pak. Malah computer vision itu dasarnya tentang pengolahan citra. Baik Pak, baik. Itu berarti nanti judulnya apa Pak? Kalau misalnya ke pengolahan citra yang Bapak jelaskan tadi. Nah, makanya kamu lebih arah mau membahas tentang perhitungan statistiknya, statistik menghitung akurasi prediksi recall pada satu objek bahwa mesin itu kenal A. Itu udah langsung ke ranahnya ke cerdasan buatan, Mas. Oh iya Pak. Anda sudah ngelatih mesin supaya tahu bahwa ini objek yang bermasalah, ini tidak. Baik Pak, baik. Nah, cuman kan ada beberapa platform yang bisa dipakai untuk dijadikan user interface. Kecerdasan buatan itu bisa bikin user interface, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan Flash, bisa menggunakan Flutter, macam-macam. Cuman saya tidak mau membahas tentang codingannya di Flutter, tidak mau membahas tentang codingannya di Android. Android Flutter itu hanya interface-nya saja, Pak. Sebenarnya mau dibahas juga silahkan, bagus kamu bahas semua. Cuman kapan selesainya kamu? Oh baik Pak, baik. Banyak banget. Tapi ya. Baik Pak, baik. Kayak kemarin Makasih Pak, Mas Bapak ceritain sedikit, Bapak bimbingan Bapak. Dia itu jadi konsultan untuk drone, dia pakar di drone gitu. Terus saya nanya, Pak saya mau kayak gini. Oke, mendingan gini aja Mas. Kamu bikin drone, bagaimana algoritma convolutional neural network ini dipakai untuk mendeteksi objek apa yang ada di dalam tol. Jadi begitu drone-nya diterbangkan itu tahu, oh ini bus, ini motor, ini truk, ini sedan gitu. Nah, mengenali drone ini kan ada di dalam mesin. Ngerti ya teman-teman?
Baik Pak, baik Pak. Nanti detail teknisnya bisa bicarakan di dosen masing-masing. Ya, kalau kecerdasan buatan ya diskusinya sama Bapak. Kalau yang RPL silakan dosen di RPL kayak Pak Wahyu. Kalau jaringan bisa atur dan sebagainya. Ya hampir semuanya bisa sih. Patur juga bisa kecerdasan buatan, bisa RPL, Pak Wahyu juga bisa kecerdasan, bisa RPL. Cuman risetnya itu sudah fokus di kecerdasan buatan. Kalau Pak Wahyu RPL. Oke ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Bapak sudahi. Izin Pak, izin Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, izin bertanya Pak. Ini saya ketika mau pengisian KRS, di saya belum ada muncul mata kuliahnya Pak ya? Ini gimana Pak? Atau emang belum ada? Belum. Nanti diinfokan. Nanti Bapak akan share satu Google Form lagi kembali yang tadi karena banyak yang masih ragu dan sebagainya, dan dipastikan supaya terinput. Nanti selepas itu baru datanya sudah masuk semua, baru kita launching kelasnya biar kalian sudah langsung milih. Izin bertanya lagi Pak. Oke. Mungkin apakah ada saran gitu Pak dari Bapak dengan pekerjaan saya yang saat ini, kan saya bekerja di bidang dinas kesehatan Pak. Untuk pengambilan kegiatan kira-kira menurut Bapak apa ya Pak? RPL atau AI Pak? Kalau kemarin ada stunting, prediksi gizi buruk. Ya, tapi saya di bagian pelayanan gitu Pak. Kalau misalkan kayak pelayanan KIS kayak gitu, mending kemana ya Pak? Saya belum tahu tujuannya saya. Oh, kalau pelayanan masuk ke kepuasan pelanggan. Jadi RPL Pak atau gimana Pak? Masuknya ke kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Kalau kamu mau menghitung ya, ini berdasarkan layanan Anda itu mereka puas apa tidak gitu. Iya Pak, betul Pak. Atau Anda menghitung retensi itu kemungkinan orang dalam satu STM itu, dalam satu organisasi itu ya, itu ada yang kemungkinan keluar itu berapa, kemungkinan 1 tahun ke depan itu yang bakal keluar itu dari organisasi yang kita pimpin itu berapa, atau di industri ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Oke baik Pak. Ya, tanya Pak. Ya. Boleh Pak? Ya. Kan saya kan udah ngisi SKS Pak ya. Di tanggal 2 Pak ya. Itu SKS-nya bener apa enggak Pak? Ntar diulang lagi Pak, ngisi lagi. Enggak, kamu kalau udah nggak ada perubahan jangan diisi. Oh, yang ngisi ulang sesuai dengan yang pertama gitu. Ngisi ulang sesuai dengan pilihan yang pertama. Oh, baik Pak. Iya, oke baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya teman-teman ya. Nanti. Maaf. Ya. Pak, kalau misalkan skripsinya ngambil data mining, kita ngambil konsentrasinya yang mana ya? Data mining itu di kecerdasan buatan. Ya. Data mining itu di kecerdasan buatan. Kalau data miningnya Anda mau ke mau desain interface, ada back end-nya, ada front end-nya, ya silahkan, itu berarti masuk ke RPL. Tapi algoritma yang kamu pakai itu algoritma data mining gitu, kayak ANN, support vector machine, STM dan sebagainya, banyak sih. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau untuk jurnal silahkan di mana saja. Yang penting Sinta 4. Itu ya. Oke, jadi nggak usah galau dulu untuk ngambil kompetensi. Silahkan diambil sesuai dengan kemungkinan. Saya tertarik di sini nih, di sini gitu. Ya. Oke, cukup.
Kalau sudah, Bapak sudahi. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nanti tunggu mungkin besok Google Form-nya akan di-flash sama Mas Yan untuk mengulang konsentrasinya. Karena tadi begitu jelaskan banyak yang ingin pindah atau bingung gitu. Oke ya, ada pertanyaan. Diharapkan namanya judul itu harus ya sesuai dengan konsentrasinya, diharapkan gitu. Kalau judul kan macam-macam. Yang penting judul apa saja terserah. Tapi kan inti pembahasannya itu lebih cenderung kemana gitu. Kecerdasan buatan, ya metodologinya beda dengan RPL. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Bapak sudahi ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di WA gitu ya. Baik, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore, terima kasih.